فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Nah, kalau misalkan saat ada orang tua, anaknya udah terlanjur besar nih, Tat. Dan orang tuanya baru hijrah, baru mengenal Islam. Bagaimana cara untuk mengejar ketinggalan dalam mendidik anak? Ya, ini tentunya banyak ditemukan ya di kalangan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mereka sudah terlanjur punya anak atau anaknya sudah terlanjur agak besar begitu, tapi dia baru memahami Islam. Oh, ternyata sholat itu wajib. Oh, ternyata harus disiplin mengerjakan sholat. Oh, ternyata membaca Al-Quran itu sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim, harus bisa membaca Al-Quran. Oh, ternyata saya harus memiliki prinsip yang kuat di dalam memegang Islam. Itu baru fahamnya setelah dia punya anak atau anaknya sudah besar, gitu kan? Dia dulu mungkin tidak sholat atau sholatnya tidak beres. Dia sudah fahamnya itu belakangan. Bagaimana solusinya? Tentunya dalam hal ini setiap orang bisa saja terjadi menimpa seseorang, tetapi pada intinya dia harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dari Allah untuk dia dan anak-anaknya. Itu yang pertama sekali, memohon kepada Allah, sebab tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perubahan. Kemudian yang kedua, ada solusi-solusi untuk mengejar ketertinggalan, baik ketertinggalan dirinya maupun untuk keluarga dan anak-anak. Bagaimana? Dia harus mengkaji, karena namanya tertinggal. Kalau kaitannya dengan ilmu pengetahuan agama, dia harus mengkaji ilmu. Kalau dia tertinggal dalam hal bagaimana istilahnya Islam itu harus dipegang, dia belajar kepada yang lain, ya. Dia harus mengkaji. Intinya dia harus belajar, tidak ada kata terlambat. Kemudian setelah itu dia istiqomah untuk bisa berada di atas kebenaran dan berpegang teguh dengannya. Tidak ada kata terlambat bagi dia. Dia harus mengejar ketertinggalan itu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah Allah akan memberikan jalan bagi dia, ya. Kesungguhan kita kepada Allah itulah akan menjadikan alasan bagi Allah untuk menolong hamba-hambanya. Allahu a'lam. Ini mungkin terakhir, Ustaz. Apa sih konsekuensinya bagi orang tua yang benar-benar nggak peduli sama pendidikan agama bagi anaknya, Ustaz? Iya. Bagi setiap orang tua yang tidak peduli terhadap pendidikan anaknya, tentunya dia akan mendapatkan akibat pada hari kiamat. Sebab orang tuanya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya ini, apakah dia diajarkan agama pada dia atau tidak? Kalau anaknya bermaksiat, menjadi ahli maksiat, menjadi pelaku dosa, orang tuanya termasuk yang akan ditanya, ya. Oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan perkara ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti ada satu kasus di mana orang tua ini ketika menghadapi hari perhitungan, saat perhitungan itu mendekati anaknya, kemudian dia katakan, wahai anakku, bukankah aku ini ayahmu? Iya, kata anaknya. Kemudian, bukankah aku ini sudah membesarkanmu? Iya, kata anaknya. Kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan dia kepada anaknya itu. Kemudian si ayah ini berkata, wahai anakku, aku mohon karena aku sudah memberikan yang terbaik kepadamu pada waktu di dunia, maka aku mohon sebagian amal solehmu itu engkau berikan kepada aku supaya aku selamat. Dari perhitungan ini yang akan memutuskan apakah aku termasuk ahli neraka atau ahli surga. Bagaimana jawaban si anak? Si anak mengatakan, wahai ayah, hari ini kamu, aku. Jadi, ya, anak ini tidak bisa membela karena saat-saat yang kritis seperti itu. Saat-saat itu saat-saat yang kritis. Nah, bagaimana orang tua yang tidak memberikan pengajaran yang baik pada anaknya? Tentunya akan lebih parah lagi, ya kan? Jadi orang tua ini tentunya saat-saat
di mana dia punya anak, dia harus memberikan pengajaran yang baik kepada anaknya. Ketika orang itu tidak peduli, maka berarti dia akan secara tidak langsung menjadikan anaknya ini anak-anak yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimintai pertanggungjawabnya di hadapan Allah. Dan saya perhatikan, ya, ini kajian saya sendiri secara pribadi, bahwa para orang tua yang tidak memiliki kepedulian yang besar terhadap pendidikan anak-anak dalam artian pendidikan agamanya, maka yang saya temukan mereka menjadi pelaku-pelaku dosa. Terutama sholat. Ketika seorang ayah itu tidak sholat, ketika seorang itu lalai dalam sholatnya, atau menyepelekan sholatnya, itu saya temukan, ini kajian saya sendiri, saya perhatikan di beberapa kasus, di beberapa tempat. Ketika seorang ayah itu tidak sholat atau melalaikan sholat, itu berpengaruh kepada anak-anaknya. Terutama, na'udzubillah, anaknya ini menjadi pelaku maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Terutama, na'udzubillah min dzalik, ya, zina. Biasanya karena orang tuanya lalai dalam hal ini, terutama sholat. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan kaitan dengan sholat, man dayya'aha fahuwa lima siwahu adiyam. Barang siapa yang meremehkan sholat, maka dia akan semakin meremehkan yang lain. Sholat aja diremehkan, mungkin dia akan meremehkan yang lain. Dia akan meremehkan perkara halal dan haram, ya. Dia akan meremehkan hal yang baik dan buruk, dia remehkan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak peduli dia apakah anaknya ini berbuat baik atau tidak. Termasuk untuk dirinya, dan tidak peduli. Kalau ketika dia meremehkan sholat. Oleh sebab itu kepada para orang tua, jangan remehkan sholat. Kemudian yang kedua, jangan remehkan pendidikan terhadap anak-anak. Sebab secara tidak langsung ketika orang tua meremehkan pendidikan pengajaran agama kepada anak-anaknya, berarti dia membiarkan anak ini menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika anak ini menjadi anak yang durhaka kepada Allah, berarti dia memiliki saham dalam keburukan itu. Begitu pula kebalikannya nanti ketika seorang tua itu memberikan yang terbaik bagi anak-anak, pendidikan pada anaknya, dia memiliki saham untuk kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Kalau dia berikan pendidikan kepada anak yang baik, anaknya ini mengerjakan yang baik, orang tuanya mendapatkan kebaikan seperti anaknya. Dan terus begitu. Kalau anaknya semakin banyak, maka yang pertama kali orang tuanya itu yang mengajarkan itu mendapatkan poin berlipat-lipat dari yang dilakukan oleh anaknya, karena dia anaknya punya anak lagi dan terus selanjutnya. Tetapi kalau seandainya orang tua melalaikan pendidikan ini dan meremehkannya, bahkan membiarkannya, bahkan mengajarkannya pada amalan-amalan yang buruk yang merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia memiliki saham keburukan itu. Ketika anak melakukan keburukan, orang tuanya mendapatkan dosa dari perilaku anaknya itu. Nanti anaknya juga mengajar keburukan si ayah yang tadi itu, berarti kakeknya itu mendapatkan keburukan lagi. Terus begitu. Waliyadzubillah. Oleh sebab itu, jangan dilupakan kebaikan untuk anak-anak ini, terutama pengajaran pendidikan agama pada anak-anak sehingga mereka menjadi orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara logika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pahala yang banyak, ya, menjadi Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, karena umatnya ini banyak, manusia ini banyak. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan kepada umatnya, kepada para sahabat mengajarkan kepada yang lain, ya, pada sesama sahabat, kepada para tabi'in, dan terus begitu sampai sekarang kita. Itu kan semakin berlipat. Maka Rasulullah SAW semakin banyak dan semakin menjadikan Rasulullah SAW menjadi tinggi. Oleh sebab itu, para orang tua jangan melalaikan pendidikan kepada anak-anaknya. Barang siapa yang memberikan saham yang baik kepada anak-anaknya, dia pun akan memiliki saham yang baik. Tapi barang siapa memberikan saham keburukan bagi anak-anaknya dengan membiarkan dan tidak memberikan pengajaran yang baik dalam hal agama, maka dia akan mendapatkan keburukan dari yang dilakukan oleh anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban-jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, insyaallah.
Allah yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.